Hai semuanya, tema gambar kita di video kali ini adalah tentang pemandangan. Di sini saya akan bahas produk apa saja yang saya gunakan pada video kali ini. Nah, pertama kita mulai dari buku. Ini adalah buku sketchbook ukuran A4 dan kalian bisa lihat ini adalah 135 GSM, merek Spectra ya. Lalu ini adalah buku sketchbook dari Vitek, ukurannya A4 juga. 160 GSM, 20 lembar. Nah, ini yang premium. Jadi ini adalah buku yang saya rekomendasikan ya, dan ini tanpa disponsor. Ini saya murni rekomendasikan untuk kalian yang pengguna oil pastel. Selain itu juga ada satu macam lagi, ini adalah sketchbook. Dia ukurannya A4 juga, covernya warna hitam seperti ini. Nah, ini juga dia tidak terlalu tebal ya, dia sama dengan sketchbook yang Spectra tadi. Oke, setelah itu ini adalah oil pastel yang saya gunakan. Di sini saya gunakan dua merek ya. Pertama adalah Faber-Castell yang hexagonal oil pastel. Ini untuk yang layer pertama yang seperti kalian lihat. Lalu saya gunakan Gerber Gallery Artist pada bunga-bunga kecil yang sebagai hiasan gitu ya. Terus garis-garis ini saya menggunakan pensil dari Prismacolor. Tapi kalau kalian menggunakan Gerber Gallery Artist yang putih juga boleh. Nah, ini pensilnya saya masukkan ke dalam extender ya. Dan ini kencang banget, udah susah dibuka. Extender ini supaya nyaman dipegang dan dia memanjangkan aja supaya enak pegangannya gitu ya. Karena pensilnya udah pendek. Nah, setelah itu ini saya juga menggunakan spidol snowman yang berwarna hitam untuk menggambar. Terus saya menebalkan menggunakan pensil 8B, ini Staedtler. Yang hitam ya, jangan yang abu-abu. Ini yang kulitnya hitam, bukan yang biru ya kulitnya. Oke, setelah itu saya juga menggunakan tip ek cair untuk garis di sini. Nah, tip ek cair ini adalah merek Faber-Castell. Ini yang matanya itu yang besi ya. Nah, ini kepalanya itu yang besi. Nah, ini lebih awet sih dan dia tidak terlalu keras pas dipencet. Ini lembut. Jadi nyaman digunakan apalagi untuk anak-anak. Oke, setelah itu untuk membersihkan saya menggunakan kuas. Untuk kuas ini bebas ukurannya. Ini cuma bersihin remah-remah aja. Merek pun bebas. Ini sih sebenarnya kuas cap tembok ya. Setelah itu jangan lupa juga sediakan tisu atau kain atau ini bisa ini juga ya untuk alas supaya tangannya tuh nggak kotor. Nah, untuk menggambarnya sendiri seperti biasa kita mulai dari bagian bawah. Nah, kalau gambar menggunakan spidol itu kita harus mesti bayangkan dulu ini gambarnya mana yang di depan, mana yang di belakang gitu ya, karena kan harus ditempatkan sesuai di tempatnya dan juga pakai spidol itu challenge-nya kan nggak bisa dihapus gitu. Kalau kita pakai pensil kita masih bisa timpa-timpa gitu, nanti pas nebalin ya kita baru lihat loh mana yang depan mana yang belakang. Nah, untuk menggambar pemandangan biasanya saya memang suka tambahkan tumbuh-tumbuhan ya, karena menurut saya tumbuhan itu yang mempercantik dengan warna-warninya. Selain itu juga saya suka juga menambahkan langit yang warna-warni. Nah, untuk tumbuhan-tumbuhannya pun saya biasanya repeat ya, ulang-ulang terus. Hampir sama sih. Dan di video kali ini itu tumbuhannya itu atau bunganya itu saya buat lebih dari satu gitu. Jadi kelihatannya rame, numpuk gitu. Kalau kalian lihatnya banyak, tapi sebenarnya objeknya itu gampang kok. Bisa digambar pelan-pelan aja dan bentuknya juga nggak susah. Karena di sini ada triangle plants, curly, terus ada bunga tulip, terus bunga yang kaladium seperti monstera gitu, daun-daun. Cuman dia itu karena dia padat, numpuk, jadi kelihatannya lebih rumit aja, padahal bentuknya tuh nggak serumit itu gitu. Terus di atas garis tengah saya tambahkan bush atau semak-semak. Terus ini saya tambahkan garis lagi, saya buat semacam daratan gitulah ya. Dan di belakangnya lagi saya tambahkan lagi pohon yang ukurannya relatif lebih kecil karena dia jauh. Dan di tengah-tengahnya saya tambahkan batu-batuan serta air terjun. Oke, gambarnya udah selesai, tulis tanggal pembuatan.
Dan mari kita lanjut ke proses mewarnai. Tadi seperti yang saya jelaskan, saya menggunakan oil pastel dari pertama itu Faber-Castell hexagonal yang 72 warna. Nah teman-teman, untuk mewarnai kalian mesti kenal apa itu gradasi. Gradasi itu sebenarnya perpaduan warna dari gelap, sedang, dan terang. Nah untuk posisinya biasanya tergantung nih kalian letakkan sumber cahayanya di mana gitu. Dan benda yang mengarah ke sumber cahaya itu warnanya lebih terang. Nah untuk warna terangnya kita juga sering sebut sebagai warna highlight. Biasanya kalau nggak menggunakan warna yang cukup terang atau muda, kita juga bisa menggantinya dengan warna putih. Dan untuk warna gelap itu biasanya kita sebut juga dengan shadow atau bayangan. Nah kalau misalnya oil pastelmu tuh kurang gelap, kamu bisa tambah dengan pensil hitam. Dan nanti dicampur dengan oil pastel sehingga kesannya itu warna campurannya jadi lebih gelap gitu. Untuk pensilnya saya menggunakan pensil 8B ya, nanti untuk menambahkan bagian gelapnya atau shadow atau bayangannya. Oke, ini batunya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah, ini burnt umber. Untuk warna burnt umber ini biasanya kalau pada Faber-Castell dia cukup terang ya, kelihatannya coklatnya tuh terang gitu. Tapi kalau untuk oil pastelnya merek Joico, dia kesannya lebih gelap gitu. Nah, nama sama bisa jadi pigmennya beda ya, karena beda merek ya, beda pigmen. Ini Tortilla Brown. Oke, setelah itu ini adalah Grass Green. Nah, untuk Grass Green, dia itu kan tipenya hijaunya itu agak sedikit ke kuning-kuningan. Jadi saya gradasinya nanti Grass Greennya dengan Yellow Green, karena menurut saya mereka sama-sama campurannya kuningnya itu banyak gitu. Untuk warna pohonnya saya kombinasi ya, ada yang warnanya itu yellow orange, terus chrome yellow, yellow and lemon yellow. Terus nanti pohon yang kecil saya mau gradasi dengan warna merah supaya dia nih kesannya seperti autumn atau musim gugur ya. Kalau musim gugur di negara 4 musim itu kebanyakan pohonnya warnanya itu kuning, ada yang merah, ada juga yang hijau ya. Jadi campur-campur gitu. Dan warnanya menurut saya sangat menarik di mata karena warnanya kontras banget, cakep gitu. Nah di sini pohonnya warna kuning. Kalau kuning aja juga cantik loh. Misalnya kalian gunakan chrome yellow, yellow and lemon yellow itu juga oke. Atau warna merah juga menarik ya, karena merah kan sangat eye catching gitu ya, warnanya sangat menarik di mata. Nah, ini saya gunakan pensil 8B untuk penambahan shadow atau bayangan. Itu tidak perlu ditekan, tipis aja karena dia nanti pada saat dicampur atau mix with oil pastel, itu warnanya hitamnya tuh bakal kelihatan lebih pekat gitu. Karena dia melting ya, mencair atau terbaur oleh oil pastel. Oil pastel ini ada kandungan minyaknya. Nah, selain menggunakan oil pastel, pensil 8B ini juga bisa kita cairkan dengan menggunakan baby oil. Itu juga bisa jadi hitam gitu.
Jadi pensil kena minyak itu sebenarnya bahannya bisa bercampur ya. That's why saya menggambarnya menggunakan spidol, nggak pakai pensil gitu. Kalaupun saya menggambar pakai pensil, saya tebalkan dengan spidol atau medium seperti drawing pen, itu nanti bekas sketsa pensilnya harus dibersihkan karena pensil ini pada saat kita campur dengan oil pastel dia bisa meleleh gitu, warnanya itu kayak kecampur. Untuk warna-warna tertentu seperti warna kuning itu kurang cantik ya kalau kecampur hitam, tapi kalau untuk warna coklat, warna abu-abu itu cantik kalau dicampur dengan warna hitam, kesannya lebih gelap aja gitu. Jadi ada warna-warna tertentu yang sensitif dengan hitam, ada juga yang bagus gitu kena hitam. Jadi kita harus pintar-pintar ya memadu warna. Nah ini pale brown saya kebetulan patah, jadi saya gunakan extender atau pemanjang dari oil pastel. Ini udah disediakan di dalam boxnya ya. Terus untuk grey-nya, kebetulan Faber-Castell ini dia grey-nya ada dua tipe ya. Ini ada violet grey, ada juga yang dark grey, grey and light grey. Nah untuk violet grey ini saya gradasinya dengan putih. Jadi pada batu-batuan kalian bisa lihat itu saya kombinasi, ada yang violet grey, ada yang dark grey dan gradasinya. Terus untuk tanamannya saya sengaja warna-warni ya. Jadi ada yang rose madder, pink, red, and pink. Nah ini opsional juga, jika kalian nggak suka terlalu banyak warna, kalian bisa ganti dengan warna hijau. Untuk hijaunya sendiri, Faber-Castell memiliki beberapa pilihan. Ada yang grass green, hijau kekuning-kuningan. Itu tempatnya biasanya yellow green, Van Dyke green. Ada juga yang blue green, hijau kebiruan. Ada juga yang hijaunya itu seperti warna olive ya. Nah, itu juga ada. Jadi silakan dikombinasi aja untuk gradasinya masing-masing. Jika kalian masih bingung untuk gradasi warna, saya juga membuat tabel gradasi warna khusus untuk pemula yang masih bingung bagaimana cara menggradasikan. Kalian bisa lihat video cara gradasi warna atau tabel gradasi warna. Nanti saya akan cantumkan di akhir video. Untuk produk-produk yang saya gunakan, saya juga akan cantumkan linknya di dalam kotak deskripsi. Jadi cek ya di bawah, itu ada kotak deskripsinya. Oke, ini saya mulai mewarnai langit. Untuk warna langit saya mau dicerminkan di air ya. Jadi warna langit itu sama dengan warna airnya karena dia mencerminkan warna yang di atasnya. Selain air yang dicerminkan, bagian daratan, batu-batuan juga saya cerminkan di air. Sehingga warna-warna yang tadi kita gunakan pada batu, pada pohon, itu saya buat juga di bagian airnya. Nah, cuman saya nggak buatnya 3 tingkat, saya buatnya 1 tingkat aja, dikit aja gitu. Dan dia terlihat lebih pendek karena bagian airnya sangat sempit ya, jadi kita buatnya jangan terlalu besar gitu. Ini merahnya juga saya cerminkan sedikit aja. Terus saya gunakan warna light blue, ini saya warnai langitnya dulu, baru nanti saya warnai airnya juga sekalian. Dan setelah light blue kita akan gunakan warna sky blue. Oh ya, untuk Faber-Castell ini warna yang paling terangnya adalah pale blue. Dan itu dia warna pale blue-nya itu beda ya sama merek yang lain. Dia cukup sangat pucat. Nah, bagi kalian yang menggunakan merek lain mungkin bisa ganti pale blue-nya dengan warna putih supaya memperoleh color biru yang lebih bening atau lebih terang gitu ya. Nah ini adalah pale blue dari Faber-Castell yang cukup muda warnanya atau pucat. Jadi kalau kalian menggunakan merek lain ganti aja dengan putih ya. Setelah itu garis batas airnya saya gunakan tip ek cair. Nah ini penting loh, kita harus garis supaya dia kelihatan pencerminannya. Kalau kita nggak garis itu air nggak kelihatan bening. Kalau susah menggunakan tip ek, kalian bisa menggunakan oil pastel putih atau bisa menggunakan spidol putih ya. Spidol putih juga banyak juga dipasarkan di e-commerce atau di toko-toko stationery. Dan untuk tanaman yang lain ini saya warnai warna-warni. Nah kalau kalian nggak suka dengan warnanya, kalian bisa ganti ya. Misalnya kalian suka elemen hijau yang banyak, ya silakan gunakan warna hijau. Kalau saya tipenya memang suka tanaman yang colorful, makanya saya warnakan dengan warna seperti ini.
Nah, setelah diwarnai, saya akan menebalkan menggunakan pensil 8B. Dan setelah menebalkan, ini juga akan saya hias dengan Geriba Galeri Artis. Biasanya paling saya tambahkan titik-titik kecil pada bushes untuk menjadi bunga. Oke, dan setelah itu saya juga garis-garis pada batu yang di depan yang warna coklat dengan menggunakan pensil Prisma yang warna putih. Dan setelah itu gambarnya udah selesai. So guys, gimana menurut kalian gambar kali ini? Apakah kalian suka? Jika kalian punya ide, saran, kritik, atau mau request, silahkan komen di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.